Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan kami di Pak D Sindirun Sindiran Show. Dan tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang, begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai ulama karismatik Jakarta, di mana Ki Haji Nur Iskandar SK yang mengatakan bahwa karena Ahok mendukung Islam, maka wajib hukumnya dipilih. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh gerilya politik, di mana ulama karismatik Jakarta karena Ahok mendukung Islam, maka wajib hukumnya dipilih. Ini adalah ya Ki Haji Nur Iskandar SK. Kita langsung baca ya dari beritanya saja ya. Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Asy-Tyqiyah Ki Haji Nur Iskandar mendukung keputusan P3 kubu Jan Farid yang mendukung pasangan Cukup Cawagup Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dan menurut Kiai Nur, Ahok Jarod perlu didukung di Pilgub DKI Jakarta. Kiai Nur memaparkan alasan mengapa pasangan Ahok Jarod harus didukung. Menurutnya siapapun pemimpinnya tidak boleh melarang umat Islam beribadah. Dalam konteks hukum Islam itu ada orang yang dilarang dipilih kalau orang itu menghalang-halangi kita untuk beribadah. Ada pemimpin melarang salat, melarang haji, itu nggak boleh. Kalau yang dibilang Pak Jan Farid tadi, dukungan kepada Islam ya alhamdulillah, kata Kiai Nur saat menghadiri konferensi pers di kantor P3 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum P3 Jan Farid memilih setia berhaluan dengan Ahok Jarod di Pilgub DKI. Menurut Jan Farid, Ahok memiliki kepedulian terhadap umat Islam. Adalah beliau itu banyak berbuat banyak untuk umat Islam, makanya saya ini biar bagaimanapun saya akan berjuang sekeras-kerasnya bersama sahabat Partai Persatuan Pembangunan, bersama ulama-ulama kita untuk tetap mendukung beliau, ucap Jan Farid. Selain itu, Kiai Nur mengatakan hal senada dengan Jan, pihaknya mendukung Ahok Jarod untuk melanjutkan menjadi Gubernur DKI. Jadi sebagai kiai yang banyak punya santri, saya sangat berterima kasih. Sekali lagi, dalam Islam pemimpin tidak boleh dipilih yang melarang ibadah. Kalau dia mendukung itu harus didukung, harus dipilih, ungkap Kiai Nur Iskandar SK. Dikabarkan juga bahwa intelektual NU meski Ahok non-Islam tapi pemimpin yang Islami. Dikabarkan oleh gerilya politik bahwa rangkaian kultur yang sangat mencerahkan dari Umaruddin Masdar, wakil sekretaris PP Lakpes dan PBNU, Kornas Densus 26 NU, Sekretaris DPP PKB DIY, Mustasar pengurus ranting NU Bangun Harjo Sewon Bantul DIY, tentang pemimpin Islam dan ukhuwah Islamiyah, begitu ya. Bisakah kepala daerah non-muslim misalnya Pak Basuki Cahayapurnama disebut sebagai pemimpin Islam? Jawabannya bisa. Mari kita kaji istilah pemimpin Islam dari susunan kata dan tarkib yang dan sebuah kajian ilmiah ala santri NU. Iya, pemimpin Islam terdiri dari kata pemimpin yang berpotensi sebagai manut atau mausud, dan Islam yang menjadi naat atau syifat. Pemimpin Islam artinya pemimpin yang menegakkan nilai-nilai Islam seperti tegas, adil, mengayomi semua, dan membawa kemaslahatan. Jika seorang pemimpin menegakkan nilai-nilai itu, apapun agamanya, maka dia disebut sebagai pemimpin Islami. Sebaliknya, seorang pemimpin yang melawan nilai Islam, meski ia beragama Islam, maka kurang tepat disebut sebagai pemimpin Islami. Contoh lain ada istilah ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan yang Islami ataupun persaudaraan Islami. Dari segi susunan katanya kurang tepat.
mengartikan ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan sesama muslim, karena persaudaraan sesama muslim lebih pas disebut ukhuwah bainal muslimin, meski hubungan sesama muslim juga bisa menjadi persaudaraan Islami. Dari susunan kata ukhuwah adalah man'ut, sedangkan Islamiyah adalah na'at. Kalau digabung maknanya menjadi persaudaraan Islami. Misal Pak Hanif Dakhiri hidup bertetangga dengan Pak Basuki Cahayapurnama yang beda agama, keduanya hidup damai, saling menghormati dan menolong. Itu artinya Pak Hanif dan Pak Basuki telah membangun persaudaraan Islami meski keduanya adalah beda agama. Sebenarnya kalau misalnya Pak Hanif Dakhiri dan si Fulan menjalin kerjasama yang menimbulkan rasa tidak aman, kerusakan, fitnah, dan teror, maka persaudaraan antara Pak Hanif Dakhiri dengan si Fulan tidak bisa disebut sebagai persaudaraan Islami meski keduanya adalah sama-sama muslim. Persaudaraan yang merusak, mengancam, dan menyebar fitnah itu pasti disebut sebagai ukhuwah jahiliyah, pinjam daripada istilah Ki Haji Malik Madani. Mohon maaf Pak Hanif Dakhiri, yang di atas tadi sekedar contoh untuk memudahkan penjelasan. Hormat saya untuk Bapak. Itulah salah satu cara pandang di dalam tradisi keilmuan pesantren, cara pandang inklusif dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian sumber daripada Umaruddin Masdar. Masih dari gerilya politik yang mengatakan bahwa Habib ahli waris Mbah Priuk ini nyumpain yang benci Ahok menjadi kurus kering. Ya, dikabarkan ya Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendapati janjinya untuk menjadikan makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang disebut Mbah Priuk sebagai situs bersejarah kota Jakarta. Resmi dilakukan Ahok hari ini di makam Mbah Priuk dengan menandatangani prasasti lokasi makam sebagai cagar budaya Jakarta. Ahok datang didampingi ulama khos Kiai Haji Nos Adikandar SK, Pengasuh Pondok Pesantren Siddiqiyah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Catur Laswanto, dan Ketua P3 Jan Farid dan Hamri Jemat ya, salah satu penasihat kuasa hukum Ahok. Kedatangan Ahok dan rombongan disambut ratusan santri dan warga yang hadir untuk ziarah makam. Tidak sedikit warga yang ingin bersalaman dengan Ahok dan foto bersama dengannya. Kemudian Ahok dibawa untuk meninjau langsung lahan yang rencananya akan dibangun masjid di atas danau dan beberapa lahan lainnya sebagai pendukung dijadikannya kawasan wisata religi di kawasan makam Mbah Priuk. Selanjutnya Ahok menyerahkan keputusan Gubernur Kebub DKI nomor 438 tahun 2017 tentang penetapan kawasan Mbah Priuk kepada salah satu ahli waris dari Mbah Priuk, yaitu Habib Abdul Lajsting Al-Laidrus. Saya bacakan keputusan Gubernur DKI nomor 438 tahun 2017 tentang penetapan kawasan makam Mbah Priuk sebagai lokasi yang dilindungi dan diperlukan sebagai cagar budaya. Jadi SK Gubernur ini makam Mbah Priuk dinyatakan telah dilindungi supaya siapapun tidak bisa mengganggu gugat lagi, kata Ahok. Ya, sebagaimana dikabarkan, Habib Lajsting Al-Laidrus mengucapkan terima kasih kepada Ahok atas penetapan makam Mbah Priuk sebagai salah satu cagar budaya di ibu kota. Terima kasih banyak kepada Pak Ahok. Saya doakan beliau supaya sehat panjang umur dan orang yang benci yang sirik orang itu kurus kering, itu doa saya, kata Habib Lajsting. Ia menceritakan Habib Hasan alias Mbah Priuk juga pernah mendoakan siapapun pejabat yang mengunjungi wilayahnya, tak peduli dari golongan apa dan agamanya apa, agar dia jadikan sebagai presiden. Habib Hasan juga pernah mendoakan siapapun pejabat yang baru ke sini, siapapun dia dan golongan aman apapun agamanya, jadikan dia presiden. Begitu bro. Ya, saya kira demikian bro ya, dikabarkan mengenai berita ya daripada Ki karismatik ya, ulama Jakarta ya, Ki Nur Iskandar SK. Karena Ahok dukung Islam, maka wajib hukumnya dipilih. Segera demikian bro, dan tentunya kami sangat memberikan apresiasi kepada Anda semuanya dan sangat berterima kasih atas komen-komen Anda dan subscribe Anda. Tentunya
Dan tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf apabila di dalam membawakan acara ini kurang berkenan di hati Anda sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.